Pemirsa, ajang pameran teknologi global Computex 2026 akan kembali digelar di Taipei, Taiwan pada 2 hingga 5 Juni mendatang. Pameran ini akan disebut menampilkan 1.500 peserta pameran dari berbagai negara dengan total lebih dari 6.000 stand teknologi. Pameran Teknologi Internasional Computex 2026 dijadwalkan berlangsung di Taipei, Taiwan pada 2 hingga 5 Juni 2026. Ajang ini menjadi salah satu pameran teknologi terbesar di dunia yang menampilkan perkembangan terbaru di bidang komputasi dan kecerdasan buatan. Tahun ini, Computex dikabarkan akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta pameran global yang mengisi lebih dari 6.000 stand teknologi. Skala tersebut menjadikan Computex salah satu panggung inovasi teknologi terbesar di dunia. Computex 2026 mengusung tema AI Together yang menekankan kolaborasi industri dalam mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan global. Pameran ini menyoroti perkembangan teknologi AI dari tahap riset hingga implementasi industri. Fokus utama pameran tahun ini meliputi 3 sektor utama yaitu AI dan komputasi, robotika dan mobilitas, serta teknologi generasi berikutnya yang diprediksi akan mendorong transformasi industri global. Sejumlah perusahaan teknologi global dikabarkan akan turut berpartisipasi dalam pameran ini. Di antaranya Asus, Acer, MSCI, Gigabyte, BenQ, dan ASRock yang akan memamerkan berbagai inovasi perangkat komputasi berbasis AI. Selain produsen perangkat komputer, perusahaan manufaktur dan infrastruktur teknologi seperti Foxconn, Compal, Pegatron, dan Wiwin juga akan menampilkan solusi produksi dan integrasi sistem skala besar untuk mendukung ekosistem AI global. Teknologi robotika menjadi salah satu sorotan utama pada Computex 2026. Robot berbasis AI kini tidak hanya digunakan di industri manufaktur, tetapi juga mulai dimanfaatkan di sektor kesehatan logistik dan retail. Berbagai sumber IDX Channel. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 42% sepanjang tahun 2025. Meski laba terkoreksi dari rekor tertinggi tahun sebelumnya, perseroan tetap berhasil melampaui target prapenjualan atau marketing sales di tengah dinamika pasar properti nasional. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau emiten berkode saham BSDE membukukan laba bersih sebesar 2,54 triliun rupiah pada tahun 2025 atau turun dari capaian rekor tahun sebelumnya sebesar 4,36 triliun rupiah. Penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan usaha yang terkoreksi 7,2% menjadi 12,79 triliun rupiah. Pihak manajemen menyebut penurunan porsi pendapatan berulang atau recurring income menjadi 14% turut menekan margin laba bersih perseroan ke level 20%. Di tengah penurunan laba, BSDE justru mencatatkan performa positif pada angka prapenjualan atau marketing sales yang menembus 10,04 triliun rupiah. Angka ini sedikit melampaui target awal perusahaan dan tumbuh 3% dibandingkan tahun 2024. Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang menyumbang 42% pendapatan, disusul segmen komersial sebesar 37% yang mencerminkan kuatnya permintaan terhadap portofolio produk perseroan. Kawasan mandiri BSD City tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi 69% terhadap total penjualan. Sejumlah proyek unggulan seperti Nava Park hingga klaster terbaru Via Raya menjadi penerop utama capaian tersebut. Direktur BSDE, Hermawan Wijaya menyatakan bahwa diversifikasi kawasan keluar BSD City seperti Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur terbukti efektif dalam menjaga ketahanan kinerja perseroan di pasar properti tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk melihat peluang kenaikan tarif angkutan laut di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Perubahan rute pelayaran akibat resiko konflik dinilai dapat memberi ruang bagi perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif angkutan. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk melihat peluang kenaikan tarif angkutan laut di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Menurut manajemen SMDR, risiko konflik di sejumlah wilayah internasional membuat sejumlah kapal harus mengubah rute pelayaran.
Perubahan jalur ini dapat meningkatkan biaya operasional dan waktu pengiriman barang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku industri pelayaran untuk menyesuaikan atau menaikkan tarif angkutan, terutama karena kapasitas angkut dapat terbatas sementara permintaan pengiriman barang masih terjaga. Meskipun terdapat risiko geopolitik, aktivitas perdagangan internasional dinilai masih berjalan, sehingga permintaan terhadap jasa pengiriman dan logistik laut tetap relatif stabil. Sektor pelayaran sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan perdagangan global. Perubahan rute, biaya bahan bakar, dan situasi keamanan menjadi faktor yang dapat memengaruhi tarif dan operasi perusahaan pelayaran. Meskipun konflik geopolitik meningkatkan risiko operasi, kondisi ini juga dapat membuka peluang bagi perusahaan pelayaran untuk meningkatkan tarif angkutan. Bagi Samudra Indonesia, penyesuaian tarif dan pengelolaan rute menjadi strategi untuk menjaga kinerja di tengah dinamika perdagangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, meningkatnya kebutuhan energi bersih di sektor industri membuka peluang bisnis baru di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan ataupun dimanfaatkan oleh PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri. PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri, Surya menangkap peluang besar dari meningkatnya permintaan energi bersih di sektor industri. Banyak perusahaan mulai berupaya mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan untuk mendukung target kelestarian. Salah satu strategi bisnis Surya adalah menawarkan skema Solar as a Service. Perusahaan menyediakan dan memasang panel surya di atap pabrik tanpa biaya investasi awal bagi pelanggan, sementara klien membayar listrik yang dihasilkan dari sistem tersebut. Sektor manufaktur menjadi pasar utama bagi Surya karena industri memiliki kebutuhan energi besar dan terus beroperasi sepanjang hari, sehingga pemanfaatan PLTS atap dinilai dapat menurunkan biaya listrik dan emisi karbon. Untuk mendukung ekspansi bisnis, Surya terus menambah proyek PLTS atap di berbagai kawasan industri di Indonesia. Langkah ini sekaligus memperluas kapasitas pembangkit dan memperkuat posisi di pasar energi terbarukan. Pengembangan bisnis PLTS atap juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Sektor swasta menjadi salah satu motor utama dalam percepatan transisi energi. Bisnis yang dijalankan Surya menunjukkan bahwa cahaya matahari dapat menjadi sumber energi sekaligus sumber keuntungan ekonomi. Dengan model bisnis inovatif dan permintaan energi bersih yang terus meningkat, industri tenaga surya diprediksi akan menjadi salah satu sektor energi paling menjanjikan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten layanan kesehatan PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan strategi ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Setelah meresmikan Primaya Hospital Kelapa Gading pada Januari 2026, perusahaan berencana melanjutkan ekspansi dengan membangun rumah sakit baru di kawasan BSD. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan jaringan layanan kesehatan Primaya di wilayah Jabodetabek. Ekspansi rumah sakit baru diharapkan dapat menambah kapasitas layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasien di kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Manajemen menilai penambahan fasilitas rumah sakit baru dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan pendapatan perusahaan di tengah prospek industri kesehatan yang masih positif di Indonesia. Permintaan terhadap layanan kesehatan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan medis berkualitas. Kondisi ini menjadi peluang bagi operator rumah sakit untuk memperluas jaringan dan layanan. Langkah Primaya Hospital dalam memperluas jaringan rumah sakit menunjukkan strategi agresif di sektor layanan kesehatan. Dengan penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan, perusahaan berupaya memperkuat posisi di industri rumah sakit nasional sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.